Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi dari soal UAS kita, yaitu tentang analisis ekonomi teknik dalam bidang teknik pertanian. Kelompok 8 terdiri dari saya, dengan Jaya Khairuddin, Habib Nur Hidayat, dan Raya Satrio. Jurnal yang kita ambil berjudul Evaluasi Ekonomi Teknik Produksi Keripik Kentang secara Manual. Studi kasus Taman Teknologi Pertanian Cikajang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Penulis jurnalnya adalah Ahmad Thorik, Rizky Mulya Sampurno, dan Syarifah Nurjana. Jurnal dari Jurnal Teknotan, volume 11, nomor 2, tahun terbit 2017. Pendahuluan. Agroindustri kentang merupakan unit usaha utama yang dikelola Taman Teknologi Pertanian Cikajang, Garut. Kentang yang dikembangkan difokuskan pada kentang industri varietas median. Hasil produksi sebagian dijual dalam bentuk mentah ke industri keripik kentang dan di bagian lagi diolah sendiri menjadi keripik kentang yang dipasarkan sendiri. Meskipun terdapat beberapa unit mesin, namun produksi keripik kentang masih dilakukan secara manual menggunakan peralatan sederhana. Sehingga untuk keberlanjutan usaha perlu dilakukan evaluasi ekonomi usaha produksi keripik kentang yang diolah secara manual. Data analisis. Data analisisnya ada satu, biaya investasi usaha, yaitu berupa nama-nama peralatan beserta jumlah dan harga-harga satuan, yaitu seperti pisau, telenan, baskom besar, dan lain-lainnya. Total dari biaya investasi usaha adalah Rp3.851.000. Data analisis kedua yaitu variabel data dan asumsi. Ini berisi tentang umur proyek, suku bunga, biaya sewa tempat, nilai rongsok peralatan, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada asumsi dan pendekatan yang digunakan. 1. Umur ekonomis peralatan produksi, harga akhir peralatan, dan lain sebagainya. Metode analisis yang digunakan yaitu 1. Analisis penyusutan, proses evaluasi yang digunakan untuk mengukur dan memahami pengurangan nilai atau kapasitas suatu aset, baik fisik maupun non-fisik, selama jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu perhitungan bunga. Bunga merupakan nilai jasa atas penggunaan uang yang dihitung menurut waktu. Terdapat dua jenis bunga, yaitu suku bunga nominal dan suku bunga efektif. Yang ketiga, analisis biaya produksi. Biaya produksi merupakan penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Metode analisis yang keempat yaitu ada analisis harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang, sehingga barang tersebut dapat digunakan. Yang kelima ada titik impas produksi. Analisa titik impas adalah suatu cara untuk mengetahui volume produksi, berapakah perusahaan tersebut mengalami kerugian ataupun mendapat keuntungan. Hasil analisis penyusutan akan disampaikan oleh Habib. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis dari penyusutan jurnal ini. Di sini ada hasil analisis dari jurnal dan hasil analisis dari Mandiri. Pada kedua ini kita menggunakan metode yang sama, yaitu straight line method, di mana nilai penyusutan itu merupakan pengurangan dari cost dan surface value dan dibagi dengan tahun dan menghasilkan hasil yang sama juga, yaitu sebesar 600.983.180 rupiah.
Bisa di next. Ini ada hasil dari Excel kami, di mana itu besar 3.851.000 dan harga dari peralatan atau vendor lainnya itu sebesar 380.000 dan umur ekonomis dari peralatan itu sebesar yaitu 5 tahun sehingga dengan metode starter method menghasilkan nilai penyusunan sebesar Rp693.180. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya ada perhitungan bunga yang akan disampaikan oleh saya. Selanjutnya adalah analisis perhitungan bunga. Pada analisis jurnal, perhitungan bunga dilakukan dengan menggunakan rumus I efektif atau suku bunga efektif sama dengan 1 ditambah R per M pangkat M dikurangi 1 dengan keterangan X sama dengan suku bunga nominal tahunan, I adalah suku bunga nominal per periode, M merupakan jumlah periode majemuk per 1 tahun. Perhitungan yang ada di jurnal mendapatkan nilai bunga sebesar 8,74% per tahun. Sedangkan pada analisis yang kita lakukan secara mandiri, kita menggunakan rumus N sama dengan M dikali 1 ditambah I efektif pangkat 1 M dikurangi 1. Hasil dari perhitungan secara mandiri adalah 8,64% per tahun. Selanjutnya, ini adalah tabel perhitungan bunga kami yang ada di Excel. Di sini data yang diketahui adalah suku bunga efektif sebesar 9% dan jumlah periode majemuk 1 tahun adalah 12. Jadi perhitungan dengan menggunakan rumus sebelumnya didapatkan hasil 8,64%. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya biaya produksi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Biaya produksi yang ada pada jurnal menggunakan rumus biaya tetap ditambah biaya variabel dikalikan waktu kerja, yang mana biaya tetap sebesar Rp2.9.733 dan biaya variabel sebesar Rp121.035 dengan waktu kerja 8 jam per hari, 10 hari per bulan, di mana jadinya akan 80 jam per bulan, sehingga besarnya biaya produksi atau BP sebesar Rp11.692.496 per bulan. Dengan hasil analisis mandiri kita, biaya produksinya menggunakan rumus biaya tetap ditambah biaya variabel, yang mana biaya tetapnya sebesar Rp2.9.733 per bulan, biaya variabel sebesar Rp9.682.720 per bulan, sehingga besarnya biaya produksi atau BP sebesar Rp11.692.453 per bulan. Ini adalah tampilan perhitungan Excel kita. Selanjutnya ada hasil pokok produksi atau HPP. Pada jurnal HPP menggunakan PP per PT. Dan pada analisis mandiri kita menggunakan rumus yang sama. Yang membedakan di sini adalah biaya produksinya. Pada jurnal biaya produksi sebesar Rp11.692.496. Produksi total sebesar 159 kg per bulan, sehingga HPP pada jurnal sebesar 73.556 per kilogram. Sedangkan pada analisis mandiri kita
biaya produksinya sebesar 11.692.453 rupiah dan produksi total sebesar 159 kg per bulan. Didapatkan harga pokok produksi sebesar Rp73.537. Ini adalah Excel kita. Selanjutnya titik impas atau PIP akan disampaikan oleh Raya. Baik, selanjutnya adalah hasil analisis titik impas atau break-even point atau BEP. Pada analisis jurnal, BEP dihitung menggunakan rumus PT atau biaya tetap dibagi HJ, harga jual, dikurangi BVR atau biaya variabel rata-rata. Sehingga hasil BEP-nya adalah 612 kg per tahun atau 51 kg per bulan. Sedangkan pada analisis yang kita lakukan secara mandiri, kita dapatkan data diantaranya adalah jumlah produksi 1.908 kg per tahun, biaya produksi adalah 73.537, dan harga jualnya adalah 95.168 per kilogram. Selanjutnya, untuk menghitung BEP, kita gunakan rumus N atau jumlah produksi, yaitu 1.908 dikali BP, biaya produksi, dibagi dengan harga jual. Sehingga kita dapatkan BEP-nya adalah 1.474 kg per tahun jika kita jual dengan harga 95.168. Selanjutnya, ini adalah tabel yang kita gunakan pada Excel. Jadi jumlah produksi per tahun adalah 1.908, biaya produksinya per tahunnya adalah 140.309.430, dan biaya produksi per unit. Jadi biaya produksi per unitnya adalah 73.000 sekian, dan harga jual per tahunnya 181.580.000 sekian, dengan harga jual 95.168, dan biaya variabel rata-ratanya adalah 60.898. Dengan perhitungan pada slide sebelumnya, kita dapat titik impuls produksi atau BEP sebesar 1.474.000 unit per tahun. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya ada kelayakan investasi. Kelayakan investasi pertama yang kita pakai adalah NPV atau Net Present Value. Metode ini didasarkan atas nilai sekarang bersih dari perhitungan dana masuk dan dana keluar selama waktu jangka analisis yang kita lakukan. Dan suku bunga yang digunakan pada kali ini adalah menggunakan suku kredit bunga usaha rakyat mikro PT dari BRI, yaitu sebesar 9% efektif per tahun. Yang kedua, BCR atau Benefit Cost Ratio. BCR merupakan perbandingan antara nilai sekarang dari pendapatan yang diperoleh dari kegiatan investasi dengan nilai sekarang pengeluaran selama investasi dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga ada IRR atau Internal Rate of Return. IRR adalah suatu nilai penunjuk yang identik dengan seberapa besar suku bunga yang dapat diberikan oleh investasi tersebut dibandingkan dengan suku bunga bank yang berlaku umum. Suku bunga pasar atau minimum attractive rate of return atau yang biasa kita kenal MARR. Yang keempat ada payback period. Pada metode ini tidak digunakan perhitungan dengan menggunakan rumus bunga
Akan tetapi yang dianalisis adalah seberapa cepat modal atau investasi yang telah kita keluarkan dapat kembali. Selanjutnya hasil analisis NPV atau net present value akan disampaikan oleh Habib. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari net present value atau NPV, di mana pada analisis jurnal ini menggunakan persamaan NPV sama dengan penjumlahan dari present value input dikurangi dengan present value output, di mana pada jurnal menggunakan rumus tersebut menghasilkan Rp764.813. Dikarenakan NPV-nya itu lebih dari 0, maka nilai usaha tersebut layak untuk dilakukan. Kemudian, untuk hasil dari analisis mandiri, kita menggunakan rumus NPV yang ada di Excel. Dari analisis yang sudah kita lakukan, menghasilkan nilai NPV-nya itu sebesar Rp131.764.814,22. Dikarenakan NPV-nya itu lebih dari 0, maka usaha tersebut juga layak untuk diterima. Next. Ini ada tabel yang kita gunakan, yaitu ada yang pertama itu ada tabel dari seluruh data yang kita gunakan, yaitu ada harga beli sebesar Rp3.851.000. Yang kedua ada keuntungan tahun pertama, yaitu sebesar Rp303.917. Kemudian ada keuntungan tahun berikutnya, yaitu sebesar Rp181.534.534.534.020. Kemudian ada biaya variabel keripik kentang siap konsumsi, yaitu sebesar Rp140.309.946. Kemudian ada harga jual kembali, yaitu sebesar Rp385.100, di mana umur pakai yang digunakan adalah 5 tahun. Kemudian diskon rate-nya itu sebesar 9%. Next. Di sini ada hasil dari cash flow-nya, yaitu pada tahun ke-0 itu kita keluarkan uang sebesar Rp351.000. Kemudian pada tahun pertama kita mendapatkan keuntungan Rp13.993.971. Kemudian keuntungan pada tahun 2 hingga ke-4 yaitu sebesar Rp41.224.074. Kemudian di keuntungan tahun kelima yaitu sudah dijumlahkan dengan nilai sisa atau saldo selanjutnya itu sebesar Rp41.609.174. Kemudian dari analisis yang kita gunakan menggunakan rumus yang ada di Excel, yaitu menghasilkan net present value sebesar Rp131.814,22. Sehingga kesimpulannya yaitu NPV-nya, dikarenakan NPV-nya itu lebih dari 0, maka layak untuk diterima atau dilakukan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya benefit cost ratio atau BCR yang telah disampaikan oleh Raya. Baik, selanjutnya dari hasil analisis benefit cost ratio atau BCR. Hasil analisis yang ada di jurnal, jurnal menggunakan persamaan BCR sama dengan jumlah nilai sekarang, jumlah pendapatan nilai sekarang dibagi dengan jumlah nilai pengeluaran sekarang. Pada jurnal ini, dengan menggunakan rumus analisis BCR tersebut, didapatkan nilai BCR sebesar 1,24. Karena nilai 1,24 ini lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini
menguntungkan atau layak untuk dilakukan. Selanjutnya, pada analisis mandiri yang kita lakukan, setelah dilakukan analisis mandiri ini, kita dapatkan nilai PCR-nya sebesar 1,24, dan karena PCR ini lebih dari 1, maka usaha ini menguntungkan atau layak diterima. Selanjutnya, ini adalah tabel yang kita gunakan untuk menganalisis PCR ini. Di sini kita memiliki outflow dan inflow, cost dan benefit. Nilai present dari cost adalah 554.489.491. Sedangkan nilai present dari benefit adalah 687.684.749. Dari kedua hasil tersebut, kita bagi antara benefit dengan cost dan didapatkan hasil PCR 1,24. Selanjutnya Sekarang adalah internal rate of return atau IRR. Pada analisis jurnal, IRR ini kita hitung dengan rumus I1 dikali negatif NPV 1 dikali I2 dikurangi I1 dibagi dengan NPV 2 dikurangi NPV 1. Dengan keterangan I1 adalah suku bunga ke-1, I2 adalah suku bunga kedua, NPV 1, NPV suku bunga ke-1, dan NPV 2, NPV pada suku bunga kedua. Pada jurnal ini diperoleh nilai IRR sebesar 15,63% dengan nilai MAR adalah 9%. Karena nilai IRR ini lebih besar dari MAR, maka usaha ini layak atau menguntungkan. Selanjutnya adalah analisis yang dilakukan secara mandiri. Setelah dilakukan analisis secara mandiri, didapatkan nilai IRR sebesar 484% dengan MAR 9%. Karena nilai IRR-nya lebih besar dari MAR, maka usaha layak diterima. Selanjutnya, ini adalah tabel yang kita gunakan untuk menganalisis. Di sini, dari outflow dan inflow kita jumlahkan sehingga outflow, inflow, dan sell value kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan hasil berupa net cash flow. Dari net cash flow ini kita bisa menghitung nilai IRR-nya. Sehingga kita mendapatkan nilai IRR sebesar 484%, lebih besar dari MAR, sehingga usaha layak diterima atau menguntungkan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Lanjut. Oke, selanjutnya ada payback period yang disampaikan oleh Habib. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang payback period. Di mana pada analisis jurnal yang kita pakai, itu analisis dari payback period ini menggunakan tabel seperti pada tabel 6, yaitu tabel memasukkan dan mengeluarkan pengeluaran keuntungan produksi keripik kentang. Sehingga dikarenakan pada bulan ke-10 itu bernilai positif,
Maka usaha produksi mulai mendapatkan keuntungan atau modal investasi pada bulan ke-10. Kemudian pada analisis mandiri kita menggunakan analisis dengan persamaan NP sama dengan P dibagi NCF atau NP sama dengan investasi awal dibagi dengan net cash flow. Maka diperoleh hasil dari PB period itu sebesar 0,28 per tahun atau sebesar 3,3 per bulan. Dikarenakan menggunakan rumus yang berbeda, maka kita juga mendapatkan hasil yang berbeda. Kemudian boleh dilanjut. Nah, ini kita menggunakan tabel seperti ini, di mana pada analisis kami menggunakan arus kumulatif per tahun dan interpolasi menghasilkan nilai PB period itu 0,8 per tahun dan juga 3,3. Oke, selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Habib. Baik, dari semua hasil analisis yang sudah kita lakukan, kita dapat disimpulkan berdasarkan seluruh analisis yang telah kami hitung, maka diperoleh dari hasil dari penyusutan itu sebesar 693.180 rupiah per tahun. Kemudian bunganya itu sebesar 8,464% per tahun. Biaya produksi sebesar 11.992.453 rupiah per bulan. Kemudian harga pokok produksi sebesar 73.537 per kilogram. Kemudian titik imbas atau BEP sebesar 1.474 unit per tahun. Kemudian dari hasil kelayakan investasi dihasilkan net present value atau NPV sebesar 131.764.814,22 rupiah. Dan dikarenakan NPV lebih besar dari 0, maka layak untuk dilakukan. Kemudian dari benefit cost ratio atau BCR adalah 1,24. Dan BCR itu lebih besar daripada 1, maka untuk analisisnya kemudian ada internal rate of return atau IRR 84% dan IRR itu lebih besar dari MARL, yaitu MARL itu sebesar 9%, maka layak untuk dilakukan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu PB period adalah 0,28 per tahun atau 3,3 bulan. Sehingga secara keseluruhan usaha keripik kentang ini layak untuk dilakukan. Terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Mungkin ini saja presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.